Oke dok, jadi dari semuanya kita simpulkanlah dalam bentuk do's and don'ts, Oke, yang ya boleh kan? dan tidak ya. Yang boleh dan tidak gitu, yang secara umum. Tadi kan udah dijelaskan lengkap-lengkap. Ini catatan ibu hamil yang perlu diingat berarti ya. Betul. Nah pertama dari yang do's dulu ya. Oke. Dari do's, kontrol kehamilan rutin, apa-apa aja tadi yang mau dilihat kita udah jelaskan. Harus makan seimbang, tadi juga sudah dijelaskan ya. Kemudian tetap aktif bergerak, bukan berarti mentang-mentang hamil baring-baring aja gitu ya. Maraton masih boleh, Dok? Jadi gini prinsipnya, boleh olahraga. Hmm. Bahkan olahraga-olahraga itu juga bisa membantu pada ibu-ibu hamil yang ingin lahiran normal, ingin dan bisa lahiran normal gitu ya. Nah, mobilitas panggul itu sangat dipengaruhi oleh aktivitas. Jadi olahraga itu mempengaruhi mobilitas panggul dan relaksasi dari otot dasar panggul, di mana itu akan membantu penurunan kepala hingga proses persalinannya ya. Olahraga apa yang paling bagus tuh, Dok? Nah, pertama dari senam, bisa senam hamil di atas 28 minggu bisa ya, itu untuk pelvic floornya atau Kegel. iya kegel untuk apa tuh, otot relaksasi otot dasar panggul tadi ya. Berarti kayak pilates, yoga tuh boleh ya, Dok? Boleh tapi dengan instruktur, kalau bisa instrukturnya yang emang udah ngerti yang untuk kehamilan gitu ya. Nah kalau untuk intensitasnya nanti saya jelaskan ya. Nah yang paling sering itu hip circle di gimbal, gerakan yang muter-muter itu di atas gimbal Ya, gitu ya, paham, itu paham. nanti membantu juga. Kemudian apa gerakan butterfly itu gitu ya, nanti kita buat segmen khusus ya untuk olahraga pada Oke. ibu hamil. Nah kemudian banyak yang udah, sekarang kan orang udah banyak yang nge-gym dok, Betul. gitu. Ibu-ibu hamil bilang, saya boleh nge-gym nggak gitu ya, kalau udah trimester kedua itu nanti boleh aja nge-gym. Nge-gym dalam artian dalam latihan beban maksudnya. Betul. Nah itu sebenarnya nggak masalah, yang penting dalam keadaan artinya bisa full repetisi, dalam keadaan bebannya yang bisa masih buat dia bisa ngobrol sambil, kan Jangan kan sampai bikin ngos-ngosan lah pokoknya. intensitas sedang. Tapi ibu-ibu hamil itu kan nggak bisa, yang mana yang sedang kayak gitu. Jangan sampai sampai gitu sampai ngeden-ngeden gitu kan. Nah jadi untuk mengetahuinya itu intensitasnya masih pantas atau enggak, itu ya yang penting waktu mengerjakan itu masih bisa ngomong nggak. Masih Kalau bisa masih ngobrol bisa dengan lancar gitu, dengan Dok ya. lancar, bukan ngos-ngosan kayak gitu. Kalau masih bisa boleh. Justru apa nih? Shoulder press ya. Mm-mm. Kalau shoulder press itu sambil berdiri justru disarankan untuk ibu hamil, karena sambil shoulder press itu sebenarnya bukan hanya shoulder aja yang terlibat, otot abs atau core itu juga terlibat Otot perut kan. ya, Dok ya. Otot perut. Nah, jadi otot perut itu sangat penting waktu proses lahiran normal, Buat ngeden. ngeden. Jadi kalau ibu-ibu hamil terutama yang melahirkan pertama nggak pernah olahraga pula, sering sekali dia nggak bisa rasakan mengkontraksikan otot perut itu, nggak ngerti kalau nggak Jadi pernah nggak lancar lah olahraga. persalinannya gitu ya, Dok ya. Ya mengganggu, rata-rata ngedennya di tenggorokan, sesak nafasnya, mukanya merah, bayinya nggak maju, Tenaganya nggak ada. tenaganya nggak ada gitu ya. Jadi berapa repetisi, bisa 8 sampai 10 kali, 3 set, tapi dengan catatan ya itu tadi, bebannya ya emang nggak buat ngos-ngosan gitu. Berarti Bisa. jangan sampai sebelum hamil nggak pernah nge-gym, setelah hamil udah nge-gym bebannya berat lagi ya, Dok ya. Iya gitu. Nah kemudian jangan sampai nahan napas itu yang Oke. kayak saya bilang, kayak ngeden-ngeden tadi kan. Kemudian atau bebannya maksimal atau hampir maksimal. Jadi ini tujuannya bukan membangun otot nih bu hamil, ngangkat beban, tapi ya untuk mobilitasnya. Nah mobilitas untuk membangun fondasi, terutama kayak kok ini fondasi tubuh kita kan disusun oleh otot-otot juga kan gitu. Jadi selama hamil itu kan bebannya makin bertambah. Betul. Jadi perlu dilatih otot-ototnya supaya keluhan nyeri pinggangnya juga berkurang ya. Biar legamen-legamennya juga stretching ya, Dok ya. Benar gitu. Kemudian nah yoga sama pilates tadi boleh, tapi yang khusus untuk kehamilan ya, bukan yang yang Sembarangan. yang sembarangan gitu, dengan pelatih yang sudah mengerti juga ya, sudah ahli dalam melatih orang hamil gitu ya. Betul. Kemudian
gerakan yang terlalu menyebabkan nyeri pinggang itu juga harus dihindarkan ya. Nah, kemudian apalagi yang harus dilakukan? Cukup cairan ya. Cukup cairan, tadi sudah dijelaskan juga, minum vitamin sesuai anjuran. Kemudian ada lagi pertanyaan, boleh nggak ke dokter gigi? Oh, itu sering banget tuh, Dok. Nah, ya justru ke dokter gigi itu harus ya rawat gigi dan mulut gitu. Tapi kalau soal apa yang mau dilakukan baru nanti mengenai pencabutannya gitu-gitu ya. Dan kemudian satu lagi sering pakai ronsen di dokter gigi ya, itu juga nanti harus diperhatikan. Pada prinsipnya nggak ada yang betul-betul nggak boleh, ada yang nggak ada yang benar-benar nggak boleh gitu ya. Tergantung kedaruratannya atau kepentingannya apa, masih lebih besar manfaat yang diharapkan dibandingkan resikonya apa enggak gitu ya. Nah, Soalnya sekarang rata-rata dokter gigi juga udah pada paham ya kan. Dok? iya. Jadi kalau misalkan mereka mau melakukan tindakan atau apa, kalau misalkan hamil biasanya disuruh kontrol dulu. Iya, tanya konsul ke dokter objinnya dan biasanya dokter gigi udah melampirkan apa namanya? Diagnosa dan tindakan Diagnosa ke dan apa yang depannya. ada, apa yang akan dilakukannya, kira-kira resikonya apa. Biasanya dokter gigi kirim seperti itu ya untuk kita verifikasi gitu, boleh apa enggak gitu. Hubungan seksual ya, hubungan seksual itu tetap boleh kan dok? Tetap boleh. Pertanyaan suami biasanya nih. Iya. Nah, jadi nanti suaminya istrinya sambil nyenggol-nyenggol suami kalau nanya ini nih gitu. Ya, boleh aja kecuali dalam keadaan ada perdarahan, plasentanya di bawah atau ari-arinya di bawah, ada ketuban pecah, terus ada tanda-tanda persalinan muncul sebelum waktunya. Kayak kram-kram mules gitu ya. Atau memang dokter yang ngasih dalam keadaan khusus, dokternya bilang Nggak jangan boleh. dulu berhubungan ya gitu. Selebihnya boleh. Tapi kembali lagi, sesuatu yang berlebihan tidak Tidak baik gitu ya. Kemudian traveling yang direncanakan ya kan. Itu ada tuh di kontennya dokter Dema. Nanti bantu jelaskan dok. Yang penting waktu traveling itu bawa rekam medisnya. Betul. Kita harus bersiap ke hal-hal yang sifatnya darurat ya kan. Hidrasi, gerakan kaki, ya kan. Cek-cek aturan penerbangan mengenai kehamilan. Apalagi dok? Kalau traveling nih, dokter Dema Kalau ahlinya. misalkan traveling, pertama harus tahu dulu berapa lama mau travelingnya, naik apa, laut, udara, atau mobil gitu. Pokoknya jangan terlalu lama di posisi yang sama, kayak jangan duduk terlalu lama, berdiri terlalu lama. Kalau naik pesawat ya pilih yang di aisle, biar kan ibu hamil sering pipis kan, jadi biar lebih gampang ke toilet. Di lorong maksudnya ya. Betul, di lorong. Jangan pilih yang window atau jendela. Terus kemudian pastikan ada kru dari pesawat atau kapal atau travel itu yang tahu kalau ibu lagi hamil. Terus pastikan di destinasi berikutnya, di destinasi tempat tujuan ibu traveling itu di mana tuh letak rumah sakit atau tempat yang bisa didatangi kalau misalnya waktu-waktu ada darurat. Gitu. Terus sepanjang perjalanan bawa tumbler besar isi full, hidrasi tetap harus tercukupi karena kan jalan itu capek ya dok. Hidrasi gitu. Oke, terus tadi saya udah jelaskan apa yang harus dilakukan. Sekarang gilirannya dokter Dema, apa yang don'ts, yang jangan. Oke, ini jadi kayak tukang larang nih ya dok ya. Iya. Pokoknya yang dilarang itu. Makanya saya ambil yang dus. Ada yang larang-larang, ibu-ibunya nggak suka. Oke, jadi bad cop dong kita. Iya. Ya udah, pokoknya yang nggak boleh itu pertama tadi paling utama alkohol. Alkohol tuh sama sekali tidak boleh, apapun dan berapa mili pun tidak boleh masuk ke dalam tubuh ibu hamil. Kedua, tadi yang mentah-mentah, sushi atau grill atau sate yang kita nggak tahu matangnya gimana itu juga nggak boleh. Kemudian asap rokok, mau aktif mau pasif tidak boleh. Jadi kalau saya nggak merokok kok dok, tapi bapaknya di rumah merokok sama aja nggak boleh, karena nanti bisa bikin racun-racun itu masuk juga menembus plasenta. Kemudian jangan minum obat, jamu, skincare, suplemen apapun yang kita tidak tahu isinya apa. Iya. Karena mau dia dikontrol juga kita juga nggak tahu dok kandungannya apa kan. Jadi kita nggak tahu nih boleh apa enggaknya. Jadi sebaiknya yang tidak ada komposisinya dihindari dulu. Iya. Kemudian jangan berlebihan kafein, kopi, teh itu matcha nggak boleh berlebihan, dikontrol. Karena ada kafein, tanin yang bisa menghambat penyerapan besi dan asam folat juga, ya kan, dok. Terus kemudian
kalau tadi kan dokter udah bahas nge-gym, nggak boleh yang terlalu